Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar lebih jauh tentang firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan perkenankan kami untuk kami boleh berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini. Tuhan, kami tetap mohon pimpinan Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, hikmat, akal budi, kebijaksanaan Tuhan. Kami ingin belajar firman Tuhan, karena kami sadar Tuhan betapa pentingnya firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin acara menerima hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya, sehingga semua yang mendengarkan boleh dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah apa atau siapa yang diurapi bagian kedua. Kita sudah membahas pada bagian pertama. Ada 5 yang harus diurapi. Nomor 1 sampai nomor 5. Dan pada bagian yang kedua ini kita akan membahas nomor 6 sampai nomor 11. Apa atau siapa yang diurapi bagian kedua. Apa atau siapa yang diurapi bagian kedua ini, nomor 6 adalah perisai yang harus diurapi. Yesaya 21 ayat yang kelima. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai." Jadi ini perisai yang diurapi sebelum dipakai untuk bertempur. Kemudian kita akan melihat siapa yang diurapi, yaitu nomor 7. Nabi yang diurapi. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abei Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi di sini dengan jelas bahwa Abel Mehola diurapi menjadi nabi. Kemudian kita akan melihat yang ke-7. Siapa yang diurapi? Para imam yang diurapi. Keluaran 40 ayat 13 sampai 15. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Jadi ini yang diurapi yaitu para imam. Kemudian kita melihat bagian yang ke-8. Siapa yang diurapi? Raja yang diurapi. 1 Raja-Raja 1 ayat 34. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel.
Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Jadi jelas di sini Raja Salomo diurapi oleh Imam Sadok dan Nabi Nathan. Kemudian kita akan melihat yang ke-10. Siapa yang diurapi? Orang-orang kudus yang diurapi. Kita bisa baca dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu di sini adalah orang-orang kudus yang mendapatkan pengurapan dari yang kudus, yaitu dari yang Allah Maha Kudus. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, siapa yang diurapi? Yesus Kristus yang diurapi. Kita bisa membaca dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku, huruf besar, yaitu melambangkan Yesus. Roh Tuhan ada padaku, ini kata Yesus, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi Yesus pun juga diurapi sebelum Dia melayani. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar apa atau siapa yang diurapi, baik bagian yang pertama dan bagian yang kedua, yang terakhir sampai saat ini, sehingga kita boleh mendapatkan pengertian tentang apa atau siapa yang diurapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan apa dan siapa yang diurapi pada bagian kedua ini, sehingga kami secara lengkap boleh mengerti mengenai benda-benda apa yang diurapi atau siapa yang diurapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.